Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat. Kali ini kita akan belajar dengan tema 1. Adapun judul tema 1 yaitu Selamatkan Makhluk Hidup dengan subtema 1 Tumbuhan Sahabatku. Fokus pembelajaran pertama IPA dengan kompetensi dasar 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Selanjutnya, setelah membaca teks tentang tumbuhan, sumber kehidupan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang keempat, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya secara sendiri. Nah, anak-anak, perhatikanlah gambar yang Ibu tampilkan. Gambar pertama, kira-kira adakah yang bisa menebak gambar apa yang Ibu akan tampilkan? Ya, bagus. Buah apakah ini? Ya, ini adalah buah nanas. Bagaimanakah nanas berkembang biak? Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakkannya. Selanjutnya, gambar yang kedua. Kira-kira gambar apa yang Ibu akan tampilkan? Ya, bagus. Ini adalah gambar bawang merah. Bagaimanakah bawang merah berkembang biak? Ya, bawang merah memiliki bentuk berlapis. Perhatikan, bawang merah memiliki bentuk berlapis, yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Kira-kira gambar apa yang Ibu akan tampilkan? Ya, betul. Yang Ibu tampilkan adalah gambar pisang. Bagaimanakah pisang berkembang biak? Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Nah, ini adalah tunas pisang. Bakal perkembangbiakan baru pada pohon pisang. Jadi, pohon pisang berkembang biak dengan cara tunas. Nah, tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru, tumbuhan berasal dari induknya. Ibu ulang, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Ayo membaca. Bacaan terdapat pada halaman 36. Kalian bisa membuka buku paketnya di halaman 36. Nah,
tumbuhan sumber kehidupan. Nah, anak-anakku, kalian bisa membaca bacaan ini secara mandiri dan tugas kalian adalah menentukan ide pokok setiap paragraf. Lengkapilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Paragraf pertama adalah Indonesia, negara kepulauan. Paragraf kedua, kalian sendiri yang mencarinya pada bacaan. Paragraf ketiga, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Terus, paragraf keempat, kalian sendiri yang mencarinya, begitu pula dengan paragraf kelima. Jadi, Ibu harapkan kepada kalian semua untuk melengkapi ide pokok dalam bacaan pada diagram. Nah, paragraf pertama dan paragraf ketiga telah Ibu beri contoh. Kalian tinggal melengkapi paragraf kedua, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Ide pokok diagram menjadi sebuah tulisan. Jadi, setelah kalian menentukan ide pokok pada bacaan, maka ide pokok tersebut bisa menjadi sebuah tulisan. Indonesia adalah negara kepulauan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, ini adalah contoh sebuah tulisan dari ide pokok yang telah ditemukan pada sebuah paragraf atau pada sebuah bacaan. Terima kasih. Semoga pembelajaran pada kali ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri pembelajaran ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.